Aku masuk ke rumah ini langsung merinding ya. Saya tidak akan bertanya Anda siapa. Kamu dikirim sama siapa di sini? Teteh siapa? Teh Ratih ya? Namanya Ratih bukan? Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Dimana ada horor di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu rumah milik keluarga yang kabarnya di tempat ini banyak sekali gangguan-gangguan daripada makhluk astral. Dan malam hari ini kita akan melakukan explore ke dalam rumah ini. Walaupun rumah ini masih berpenghuni, tetapi penghuninya ataupun pemilik rumahnya meminta untuk diterawang, ataupun jika memang ada sesuatu hal yang salah dengan rumah ini, maka kita akan membersihkan rumah ini dari energi-energi negatif yang ada di dalamnya. Nah, di samping aku udah ada Teh Amel. Kira-kira Teh, di rumah ini ketika kita datang ke tempat ini tadi, adakah interaksi daripada makhluk astral? Yang terlihat tadi ini masuk ya, pas kesini yang baru kelihatan itu dari ini sosok hitam yang tinggi ya, dan juga dari belakang banyak yang pengikutnya gitu, pengikutnya sangat banyak. Oke, dan mungkin untuk narasumber kali ini kita tidak bisa sebutkan namanya, begitupun lokasi rumahnya untuk keamanan narasumber sendiri, dan juga mungkin takutnya ada kiriman-kiriman daripada orang yang tidak suka. Jadi kita sengaja untuk menyamarkan nama dan juga tempatnya. Dan setelah ini mungkin kita akan melakukan explore dulu ya Teh ya, terlebih dahulu untuk masuk ke setiap sudut ruangan, lalu kemudian akan mediumisasi dengan sosok astral yang ada di tempat ini. Apakah memang sosok itu sudah berada di tempat ini sejak lama atau memang sengaja dikirimkan oleh orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Mungkin Teh Amel yang langsung mencari energi di tempat di rumah ini. Ada apa saja di sini? Aku masuk ke rumah ini langsung merinding ya. Ini pas bilang. Saya merasakan dari kamar ini ya. Ya. Dari kamar ini sangat besar energinya. Energinya sangat besar sekali. Ini kamar milik Teteh. Bukan. Yang tadi bukan. Bukan. Kamar Katanya siapa? milik anaknya. Milik anaknya. Oke. Di sini sosoknya perempuan, lalu kemudian ada lagi Teh di tempat, mungkin di ruangan lain. Di sini juga lumayan. Ini kamar si tetehnya. Aku ngelihat ruangan ini, telinga aku langsung berdengung. Ya, ini energinya kenceng banget. Ini yang paling kenceng sih sejauh ini daripada tadi kamar yang pertama ya. Tadi pas waktu Teh Amel ini ya, pertama masuk ke sini ya. Ini kan terang ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Makanya Teh Amel minta dimatiin biar jelas gitu. Ternyata ini yang paling gede, ada juga ya yang melebihi dari kamar itu. Oke. Ini kayaknya di sini pas tadi Teh Amel waktu ini ya, di sini ada sosok kakek-kakek. Ya itu. Di ruangan ini. Ya. Ini ruangan apa? Goa ini. Ini goa ya. Mungkin ya. Iya. Di sini Tempat ada penyimpanan beras. beras. Terlihat tadi waktu Teh Amel kesini ada kakek-kakek.
Oke. Di sini rumahnya hawanya panas ya. Panas. Jadi kayak Panas dan pengap. pengap. Walaupun ventilasi Kamar mandi gede ya? udaranya tuh lumayan Yang dari bagus sebetulnya. Tapi ini kan kita syuting jam 12:30 malam, sahabat Huru Hara. Tapi ketika kita masuk ke rumah ini, kita ngerasain hawa yang betul-betul panas, padahal di luar itu dingin. Ini energi di sini. Di kamar mandi. Iya. Karena tarikan dari belakang ya. Dari pinggir ini. Katanya dari sana. Dari sana. Oke. Nah, sekarang mungkin waktunya kita untuk mediumisasi. Sudah bisa mungkin? Udah ada tarikan energi gimana? Udah lumayan ini. Jadi kita akan menariknya di luar. Di Di luar. teras, karena di teras ada narasumbernya, jadi biar dia tahu ya Iya. sebenarnya ada apa di tempat ini, ada apa di rumah ini. Dan kalau misalkan bisa, mudah-mudahan bisa ya, hari ini kita langsung bersihkan rumah ini dari energi-energi negatifnya. Karena katanya ibu daripada narasumber itu sering mengalami gangguan di tempat ini ya Teh? Iya. Oke. Kita pakainya Om Agus dulu. Mungkin langsung ke Om Heri aja. Om Heri aja Om Heri. langsung. Ini Karena di ini ada sosok hitam yang paling bahaya juga ya. Jadi waktu pas tadi saya ngelihat sore pas kita lagi cek lokasi ya, ternyata dari itu nggak dari kamar si tetehnya nggak ada orang, tapi pas sekarang yang paling besar itu di kamar itu, di kamarnya. Tadi saya menyangka itu ada di kamar ini ya, ternyata dari kamarnya si teteh pas di itu udah kebuka langsung ya, tarikan energinya tarik banget. Rada maju sekedik. Rada maju sekedik. Langsung. Saya tidak akan bertanya Anda siapa. Kamu dikirim sama siapa di sini? Orang pintar. Ada yang ngirim kamu kan ke sini? Orang pintar dari mana? Daerah? Daerah mana? Untuk apa kamu dikirim ke sini? Buat apa? Kangge naon dikirim ka dieu? Kanyerian hate. Sok sebutkeun wae saha. Anu hayangeun ka nu gaduh bumi ieu. Ya kamu udah pernah menikahinya. Ya. Ya kan? Mantan suaminya ya. Disuruh mantan suami ya. Disuruh apa aja? Kamu disuruh untuk menjauhkan jodohnya ya. Iya kan? Dan setiap punya suami agar dia hancur. Supaya tidak boleh dinikahi oleh orang lain tujuannya.
Ada lagi teh, silakan tanya teh. Aku lagi mau lihat. Kenapa setiap dia punya suami, ya, kenapa cuma sebentar-bentar? Itu perbuatan Anda ya? Perbuatan Anda ya? Anak dikawin batin ku bangsa sih Dinikahkan melalui batin dengan bangsa jin, pengantin iblis. nek nepi ka mana wae ge menang jodoh. Dijadikan pengantin iblis ya? Diikat. Intinya jadi kita tehnya ya dinikahkan batinnya ya, dinikahin sama iblis. Makanya setiap laki-laki yang melihatnya terkadang cantik ya, terkadang juga takut. Itu yang bikin si cowok itu nggak ini ya sama si tetehnya. Pasti hawa iya pilih ku amarah. Jadi hawa rumah ini penuh dengan amarah. Kalau misalnya ya sama saya dibantu gimana? Kamu mau pergi? Kalau saya yang membantu, kamu mau pergi? Aku baik hari bisa ngusir mah. Kamu dikasih apa memangnya? Dikasih imbalan apa sama yang ngirim? Apa makanan? Apa? Di Parabanaon? Sajian naon? Sajian. Intinya kamu dibayar mahal ya? Ya. Kamu teh disuruh di sini udah ada kurang lebih dari 8 tahun ya? 10 tahun. Ya, berarti lebih. Iya. Iya, kan 8 kan kata kamu tadi 8 atau itu ya lebih ya. Kurang lebih dari segitu kan? Iya, pas. Udah. Oke. Mulai sekarang begini ya. Tolong lepaskan ikatan batinnya ya. Karena dia juga harus layak punya suami yang baik, rumah tangga yang baik. Apalagi kamu punya anak. Baliknya Harus diusir dulu. Harus dipaksa teh. dipaksa dia ngasih ke media balik kali itu. Ngelawan ieu mah. Kalau nggak gitu nggak akan mau pergi. Kenapa? Kalau nggak gitu nggak akan mau pergi. Iya. Air. Ya, baik ya. Itu lagi kan. Oh, boleh. Syah. Beres cahaya. Ininya kita mau di YouTube ya. Ini kisi-kisinya aja. Allah. Tadi sosok yang hitamnya ada tanduknya ya teh. Iya. Tapi kayak genderuwo ya. Tapi kecil. Tinggi. Iya. Ininya kukunya panjang-panjangnya. Iblis itu mah. Kalau yang cewek yang di kamar itu tadi itu ada hubungannya nggak? Enggak ada betul. Yang disuruh sama ini mah yang tadi, cuman yang itu mah apa? Pengikut kayaknya itu juga.
pengikutnya yang ngejagainnya, yang disuruh ngejaga. Jadi yang suruh ngejaga. Coba nu kunti eta. Coba, well. Penasaran. Tapi kayaknya ini ada bakalan perempuan. Ada yang Coba, ada kayaknya bisa ini ke Agus. Rasa deh. Agak terlalu. Oh. Teteh. Teteh siapa? Teteh siapa? Teh Ratih ya? Namanya Ratih bukan? Ratih? Yang di mana? Teteh ada di sini udah lama. Udah lama. Ikut sama yang hitam itu. Kenapa Teteh mau ikut sama yang hitam itu? Kan Teteh cuma disuruh-suruh doang. Ya. Kalau Teteh mau dipindahin nggak? Biar nggak usah jadi pembantunya yang hitam itu. Mau dipindahin? Jangan di sini ya. Udah ya. Jangan. Ini di sini banyak laki-laki Teh. Teteh suka laki-laki kan? Tapi jangan sama saya. Ya. Kalau saya Mau yang mana sok? Tuh. Mau yang mana? Ayah iya duda. Nah, iya bujangan yang itu. Ini juga yang di badan Teteh itu duda. Oh, sama Kak Immanuel. Itu hijau dan ngandung tuh. Tuh, mau yang mana? Ini yang gendut. Tapi berani masuk rumahnya, masuk rumah saya berani. Berani nggak masuk ke rumahnya dia? Coba main dulu ke rumah saya. Mau nggak? Hah? Mau. Mau kok. Nah, resepnya gemoy. Kenapa resepnya? Kasepnya? Sok ayeuna hoyong dipindahkan ke mana tuh? Metong jadi pembantu wae di dia. Bere diiekeun. Yang dialihkan ke Dipindahkeun apa Pangkar. yang disampurnakeun? Teteh duluna manusia kan? Sana Pernah Mina jadi tadi. manusia kan? Teh Ratihnya namina, nami aslina. Dibayar berapa sama itu? Di pasihan emam naon ku anu hideung eta teh. Hah? Daging? Sama nih. Di pasihan naon? Daging. Daging. Sok ayeuna mah teh pilih hoyong disampurnakeun apa hoyong dipindahkeun? Masih hoyong jadi kunti Apa yang apa hoyong ke asal? ke asal? Hidup tenang. Sok tinggal dipilih. Ke asal? Ke asal wae. Tos capek ke kalayangan wae nya.
Eta sok malingan make up, eta jangan naon, udah mau bisa dipakai make up mah. Jadi Sok dandan. Jadi kan kalau dipakai make up itu ya sama situ. Jadi kelihatannya wajah dia gitu. Kayak Kunti. Oh. Ya udah, sekarang kan teteh maunya disempurnakan. Sok teteh mau ngobrol lagi nggak? Misalkan ada pertanyaan. Ya. Sekarang ya. Sekarang kamu mendingan pulang, nanti saya sempurnakan. Ya, kamu pulang ke asal aja ya. Ya, namanya Rati. Bapak kamu siapa? Ya, Udah nggak apa? inget, udah lama banget ya. Berarti Bulan ya. Ya udah pemirsa, dia minta disempurnakan, mungkin akan saya sempurnakan dulu ya. Nanti pas. Ulah. Yang zaman Belanda teh apa kok? Yang perempuan-perempuan zaman Belanda itu yang pribumi, bukan pribuminya. Pribumi yang suka dipakai-pakai sama Belanda itu namanya apa? Apa sih? Bukan Belanda, Jepang. Yang suka dipakai-pakai gundik kayak gitu-gitu. Kuntilanak ini gundik. Yang pernah jadi gundik zaman dulunya. Namanya Ratih. Udah paling teh didoain yang buat kuntilanaknya dulu ya. Iya. Tadi kan dia minta disempurnain. Jadi dikasih pilihan mau dipindahin atau disempurnain, katanya pengen disempurnain. Pengen Jadi biar disempurnain. nggak ada lagi di sini. Berarti Bin Bulan ya? Udah ya Bin Ratih ya namanya tadi namanya, Ratih nama ya. aslinya. Udah nggak inget nama bapaknya, mah udah Iya, lama banget. udah nggak apa-apa. Zaman Jepang. Berdoa Al-Fatihah mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan Ustaz bin Masyur. Summa khususun Masyayri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan Ustaz bin Masyur. Summa khususun kayak syukurin Rabbi nyangka disempurna Ratih dan Bulan nyangka ditempatkan bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Ustaz bin Masyur. Allahumma firli wal walid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Rafiq firli warhamhu. Rafiq firli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Selesai. Udah. Oke, sahabat Huru Hara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita dengan sosok yang ada di tempat ini, dan ternyata betul sesuai dengan dugaan kita ketika kita mencoba untuk menerawang sebelum kita syuting bahwa makhluk gaib yang ada di sini adalah hasil daripada kiriman daripada orang yang tidak bertanggung jawab, dan tujuannya adalah supaya penghuni di tempat ini ataupun mungkin narasumber kita pada malam hari ini dijauhkan dari jodohnya, dan juga kalaupun mungkin berjodoh dengan seseorang dibuat rumah tangganya hancur ya, dan tidak harmonis, dan mungkin rumah ini
telah ditempati oleh sosok jahat ataupun sosok iblis itu kurang lebih 10 tahun ya Teh ya. Dan kabarnya tadi menurut keterangan daripada sosok iblis yang hitam itu, narasumber kita itu diikat batinnya melalui pernikahan bersama dengan sosok iblis. Nah, tadi ketika selesai dengan mediumisasi, itu kan dia bilang bahwa lawan dia kalau misalkan ingin rumah ini tenang. Itu tadi apa yang Teh Amel lakukan itu terhadap sosok itu? Dibuangkah atau langsung dilempar kemana? Ya, menurut saya begini ya, kalau seandainya dia cuman nggak bisa dibawa bicara baik-baik ya, dan mungkin dengan terpaksa saya harus memaksanya untuk keluar dari sini. Ya mungkin, tapi ini belum seberapa bersih ya, tetap harus dibersihkan karena takutnya kalau dia tidak di pagar ini ya rumah ini dia akan masuk lagi. Ya Om ya, mungkin ini harus dibersihkan dengan secara pribadi ya. Nggak bisa diiniin Om ya, nggak bisa. Mungkin nanti saya sama yang punya rumah sama ini mungkin saya akan bermusyawarah ya, karena itu mengakibatkan fatal banget ini, soalnya gagah banget ya. Kalau tadi nggak dipaksain mungkin dia akan diam terus di sini ya. Saya akan mengembalikan makhluk itu yang ke si pengirimnya lagi, tapi bukan berarti si pengirim yang intinya ya ke dukunnya kalau misalnya itu ya, yang disuruhnya gitu. Misalnya mungkin saya akan kembalikan ke situ. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk narasumber itu kan tadi menurut keterangan si sosok iblis ini, dia itu diikat secara batin melalui pernikahan bersama dengan sosok iblis. Itu apakah perlu dilakukan pembersihan terhadap badannya juga? Iya, itu harus. Karena apa? Nah itu karena kalau misalnya ini harus ya rumah harus dibersihkan, ya si tetehnya juga harus dibersihkan. Karena itu yang lebih penting justru si tetehnya. Karena setiap laki-laki sebenarnya kenapa kalau dia beli kosmetik ya, sebelum itu dia udah duluan. Meskipun beberapa kali itu kan dia nggak sadar, kalau nggak akan tahu gitu ya si tetehnya. Dia itu mah nggak ada apa-apanya. Mungkin akan ada sesuatu yang ada orang yang ngasih tahu, itu memang benar. Jadi jangan dipakai karena kosmetik itu udah didahuluin iblis itu. Gitu. Jadi kelihatan laki-laki itu justru begitu kayak gini ya. Yang disuruhnya itu kan kayaknya kunti ya. Kuntilanak. Jadi mukanya kelihatan seperti sama itu seperti kunti. Muka gitu. kuntilanak. Iya. Ya jadi memang tadi mungkin ada keterangan dari narasumber bahwa sering kehilangan kosmetik ya Teh ya. Sering kehilangan kosmetik tapi itu tidak sadar, dan juga pernah pernah membawa kosmetik itu ke orang pintar, dan memang ada beberapa kosmetik yang dipilah-pilah tidak boleh dipakai lagi. Dan ternyata memang kosmetik tersebut sudah terkontaminasi oleh si kuntilanak yang suruhan iblis itu. Jadi memang ketika kosmetik itu misalkan kayak pensil alis atau bedak atau apalah, lipstik dan lain sebagainya sudah dipakai ataupun sudah disentuh oleh sosok kuntilanak itu, nanti si orang yang pemakainya itu akan menyerupai sosok kuntilanak. Yang kayak gitu. Jadi akan nempel ke wajahnya. Dan tadi kita juga sempat berkomunikasi dengan sosok kuntilanak penunggu salah satu kamar tempat ini, dan memang benar menurut keterangannya itu dia memang pengikut ataupun pembantu daripada sosok si iblis hitam itu untuk melancarkan aksinya supaya tidak ada laki-laki yang menyukai si narasumber kita ya. Jadi supaya digagalkan setiap. Walaupun ada laki-laki yang suka dan pernah menyatu gitu ya sama si teteh, pernah berumah, tetap aja akan putus. Tetap akan hubungannya akan kandas ya. Karena sebelum iblis itu ya, sebelum iblis itu diambil gitu, dan sebelum diambil iblis itu diusir gitu kalau intinya gitu ya. Jadi harus dibersihkan. Harus benar-benar dibersihkan ya, dan rumah ini harus juga dipagari, terus kemudian tubuh daripada narasumber juga harus dibersihkan, ikatannya juga harus dilepas ya, karena masih terikat, dan mudah-mudahan nanti itu bisa segera diselesaikan. Dan itulah tadi mungkin tugas kita pada malam hari ini untuk melihat, menerawang, dan juga membantu untuk mediumisasi tentang sosok astral pengganggu di tempat ini. Dan kita sudah tahu jawabannya bahwa sosok yang ada di tempat ini adalah kiriman, dan intinya siapapun itu yang mengirim, hukum tabur tuai itu berlaku
di dunia ini, walaupun di dunia tidak dihukum, tetapi nanti di akhirat pasti akan ada balasannya, dan biarlah Tuhan yang membalas. Dan sekian video kita pada malam hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir di channel Huru Hara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel kita. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel, Teh Amel, dan Kang Heri undur diri. See you on the next video. Dadah.